Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, langsung materi pada pertemuan kali ini adalah tentang simple present tense. The simple present is a verb tense which is used to show repetition, habit or generalization. Jadi, simple present adalah sebuah tenses kata benda yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, kebiasaan ataupun sesuatu yang umum. Nah, simple present tense itu ada bentuk positif atau statement, kemudian ada juga bentuk negatif dan juga ada bentuk interrogatif atau question. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini kali ini adalah tentang statement yang berupa statement atau positif, bentuk positif. Nah, contoh dari simple present tense, you speak Indonesian. Jadi kalau statement you speak Indonesian, kalau bentuk question menjadi do you speak Indonesian, kalau dalam bentuk negatif menjadi you don't speak Indonesian. Langsung saja dalam bentuk positif. Nah, ini contohnya dalam bentuk positif. Rumus yang kita gunakan adalah yang pertama adalah subject, I, you, we, they, he, she, it, dan mungkin juga menggunakan nama. Kemudian verb atau kata kerja, kemudian juga objek. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah penambahan s pada kata kerja. Jadi di kotak yang nomor 2 ini, yang berwarna putih yang di tengah, speak plus s. Nah, kenapa? Karena subjeknya merupakan orang ketiga. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, itu digunakan untuk kata ganti hewan atau benda. Itu juga merupakan orang ketiga. Kemudian bisa juga nama, misalkan Santi, kemudian Rina dan sebagainya. Nah, untuk subjek yang merupakan orang ketiga, maka kata kerjanya harus ditambah s. Jadi he speaks Indonesian, dia berbicara bahasa Indonesia. Tapi untuk I, you, we, dan they tidak perlu ditambah s. Nah, most verb maksudnya apa? Kebanyakan kata kerja conjugate like the verb walk below, add s to the third person. Kebanyakan kata kerja seperti kata kerja walk atau artinya berjalan di bawah, seperti nanti contoh di bawah, ditambah s untuk subjek yang berupa orang ketiga. Jadi ingat, kuncinya adalah subjeknya. Ketika subjeknya orang ketiga, maka harus ditambahkan s. I walk, saya berjalan. You walk, we walk, they walk. Pada kolom yang sebelah kiri tidak perlu ditambah s. Tapi pada kolom sebelah kanan, he walks, she walks, it walks, ditambah s karena merupakan orang ketiga, subjeknya orang ketiga. Nah, instead of s, es is added to positive third person forms of verbs ending with the certain sounds. Jadi bukannya ditambah s tapi ditambah es untuk kata kerja pada orang ketiga yang diakhiri oleh beberapa suara atau diakhiri oleh beberapa suara tertentu. Contoh, nah di sini for verbs that end in o, j, sh, ss, x or z, we add es in the third person. Jadi kalau kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf o, ch, sh, ss, x atau z, kita tambahkan es untuk orang ketiga. Nah, misalkan dari go jadi goes, catch jadi catches, wash jadi washes, kiss jadi kisses, fix jadi fixes, bus jadi buses. Jadi ditambah es. Contoh, I wish, you wish, he wish, they wish, he wishes, she wishes, it wishes. Nah, jadi yang diperhatikan ini ada tambahan is untuk kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, for verbs that end in a consonant y, we remove the y and add ies. Jadi untuk kata kerja
yang diakhiri dengan huruf konsonan sebelum Y, maka Y-nya kita hilangkan dan ditambah IES. Nah, contohnya ini, Mary jadi Marys. Jadi Y-nya dihilangkan, diganti I, kemudian ditambah ES jadi Marys. Study jadi studies. Carry jadi carries. Worry jadi worries. Contohnya dalam kalimat, I study English, you study English, we study English, they study English, he studies English, she studies English, it studies English. Kalau misalkan nama, misalkan Syahrul, Syahrul studies English, karena Syahrul kan orang ketiga. Nah, jadi untuk orang ketiga, kalau kata kerjanya berakhiran Y dan sebelumnya merupakan konsonan atau huruf mati, jadi kan R, Mary, sebelum Y kan ada R, maka diganti I kemudian tambah ES. Nah, ketika for verbs that end in a vowel Y, we just add S. Tetapi ketika kata kerja itu berakhiran dengan Y, tapi dan sebelumnya merupakan huruf hidup, jadi play, kan sebelum Y ada A, enjoy sebelum Y ada O, C sebelum Y ada A, maka cukup ditambahkan dengan S. Jadi tahu ya bedanya. Kalau yang sebelumnya tadi ketika diakhiri dengan Y tapi huruf sebelum Y itu adalah huruf mati, maka Y-nya diganti I dan ditambah ES. Tetapi kalau sebelum huruf Y itu huruf hidup, maka cukup ditambahkan S saja. Nah, contohnya dalam kalimat I play football, saya bermain sepak bola. You play football, we play football, they play football, he plays football, she plays football, it plays football. Gitu ya. Nah, kemudian coba kita latihan. Tina always brushes her teeth every morning. Nah, di sini ada brush or brushes, jadi ada miring. Nah, di sini maksudnya apa? Coba kita pilih. Ini kan kata kerja, brush atau brushes. Kita pilih ketika subjeknya merupakan Tina, jadi Tina selalu menggosok giginya setiap pagi. Kira-kira yang kita gunakan ini brush atau brushes? Kata kerja yang kita gunakan. Nah, brushes. Kenapa? Karena subjeknya adalah Tina yang merupakan orang ketiga, maka ditambah ES. Di situ kurang H ya, seharusnya brushes ada H-nya setelah S. Nah, kemudian I goes to school on foot. Nah, kalau subjeknya I, kira-kira kata kerjanya go atau goes? Saya pergi ke sekolah berjalan kaki. Nah, kita gunakan go karena subjeknya adalah I, bukan goes. Kemudian he speaks Javanese. Dia berbicara bahasa Jawa. Kira-kira yang kita gunakan speak atau speaks? Oke, good. Kita gunakan speaks karena subjeknya he, dia. Kemudian we like or likes chocolate. Kita suka coklat. Kira-kira we, kalau subjeknya we yang kita gunakan like atau likes? Oke, good. Kita gunakan like. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan soal pada Google Form. Nah, soal pada Google Form itu sesuai dengan soal yang ada di LKS halaman 34. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Ya, itu tadi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Good luck. Terima kasih. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.